bisa sih. Bisa nggak sih? Bisa. Bisa. Kenapa? Lupa. Sudah. Ini kalau Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim menjelang iftar Masjid As-Siddiq yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmatnya. Tidak ada ayatnya. Tetapi justru Allah memerintahkan kepada kita untuk mensyukuri setiap nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang saya yakin kita semua pada hafal, minimal ayat ini familiar di pendengaran kita. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun.
maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur, mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Boleh dibaca di dalam sholat, boleh dibaca setelah sholat fardu sebagai bentuk zikir setelah sholat fardu. Doa itu berbunyi, Allahumma a'inna ala dzikrika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk menjadi seorang hamba yang banyak mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan selalu memperbagus ibadah kepadamu. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini tidak seperti biasa kajian kita menjelang iftar, berbuka puasa. Materi kita tidak melanjutkan pembahasan rutin kita yang kita kaji setiap Selasa pekan pertama di masjid, Selasa pekan ke-2 di Masjid As-Siddiq ini. Nah, hari ini kita membahas materi yang sifatnya tematik, insidentil. Kita beri judul kajian kita sore hari ini, Life is Short. Ya, hidup itu singkat, hidup itu pendek, hidup itu tidak lama, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum materi ini berjalan lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sedikit merenung. Pernahkah Bapak Ibu di dalam hati merenung perasaan baru kemarin saya lulus SMA, namun sekarang saya sudah mau kuliah. Ada lagi mungkin sebagian orang berkata, perasaan baru kemarin saya lulus kuliah, namun sekarang saya sudah siap-siap mau menikah. Perasaan baru kemarin saya menikah, namun sekarang saya sudah memiliki anak, bahkan saya pun sudah memiliki cucu. Ya, waktu berjalan cepat. Ya. Pernahkah Bapak Ibu sekalian merenung perasaan baru kemarin saya menikahkan anak saya, namun sekarang saya sudah memiliki banyak cucu. Ya. Perasaan baru kemarin saya bertemu dengan teman-teman saya, saudara-saudara saya yang sebaya dengan saya, namun sekarang mereka satu persatu sudah berpulang menghadap Allah Azza wa Jalla. Nampaknya baru Ramadan tahun kemarin saya bertemu dengan dia. Ramadan tahun ini sudah tidak bertemu lagi. Waktu berjalan cepat. Ya, perasaan saya ini masih muda, namun sekarang keriput sudah mulai menghias di wajah saya. Bahkan uban pun sudah mulai menghias di rambut kepala dan janggut saya. Waktu berjalan cepat. Life is short. Hidup ini singkat. Hidup ini pendek. Singkat, tidak lama. Maka agar materi kita ini tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, kita bagi materi kita menjadi dua pembahasan, dua bagian. Jadi supaya tersistematis. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang dalil-dalil yang menunjukkan betapa singkatnya hidup di dunia ini. Mana dalilnya? Nah, nanti kita akan sebutkan baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil-dalil yang menunjukkan betapa singkatnya hidup di dunia ini. Gak lama kok kita di dunia ini. Gak lama, sebentar. Nanti kita lihat dalilnya. Itu nomor satu. Yang kedua adalah, ini termasuk materi puncak, materi inti. Yang kedua adalah
hidup yang singkat ini, yang pendek ini menentukan nasib kita nanti di akhirat. Sehingga apa yang harus kita lakukan mengisi hidup yang singkat ini. Nah, itu ya. Jadi waktu, kesempatan hidup yang singkat, yang sebentar ini menjadi penentu ya nasib kita nanti di akhirat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Baik, itu nanti materi yang nomor 2. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita awali terlebih dahulu yang pertama. Materi yang pertama adalah dalil-dalil tentang betapa singkatnya hidup ini, sebentar hidup ini. Dalilnya sebenarnya banyak. Kami sampaikan 6 dalil saja. Mudah-mudahan 6 ini mewakili dari sekian banyak dalil. Ada 6. Yang pertama, dalil yang pertama. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Suratnya surat yang ke-22 Al-Hajj ayat yang ke-47. Kita dengarkan murotalnya ya. Allah Ta'ala berfirman, surat yang ke-22 Al-Hajj ayatnya 47. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Hajj ayat 22, saya bacakan. Ayat 47. Surat ke-22 ayat 47. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Sekarang kita akan lanjutkan terjemahannya. Intinya di sini sekarang. Intinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jelas sekali. Sehari di sisi Allah itu setara dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita di dunia. Ayo sekarang kita berhitung. Bisa disiapkan kalkulatornya. Bisa dibuktikan. Kita lihat ya. 1 hari di akhirat. 1000 tahun di 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun ukuran hidup di dunia. Berarti kalau sehari di akhirat, berarti kan 24 jam di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. 24 jam sehari, ukuran dunia 24 jam. Sehari di akhirat, 24 jam di akhirat sama dengan 1000 tahun ukuran kita di dunia. Berarti kalau begitu sak jamnya berapa tahun kalau begitu? Ya tinggal dibagi. 1000 dibagi 24. Maka akan kita dapatkan angka ternyata 1 jam. 1 jam di akhirat. 1 jam di sisi Allah. Itu setara 41,6 tahun. 1 jam di akhirat. Lah kalau kita usia kita anggap seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun beliau wafat. Ya tinggal dibagi aja lagi sekarang. Yang 1 jam tadi setara 41,6 dibagi 2 supaya ketemu setengah jaman. 41,6 dibagi 2 ketemu angka 20,8 tahun. Jadi setengah jam di akhirat ukuran kita dunia 20,8 tahun. Ditambah sekarang. Yang 1 jam ditambah setengah jam. 41,6 ditambah 20,8. Ketemu angka 62 tahun, 62,4 tahun. Hampir 63. Berarti kalau begitu Ustadz, orang yang saat ini usianya 63 tahun atau 62 tahun, uripe sak jam setengah. Ya. Hanya 1 jam setengah. Singkat, hidup ini singkat, pendek hidup ini. Bapak Ibu sekalian. Hidup ini tidak lama. Hanya 1 jam setengah. Menurut ukuran Allah. Ukuran manusia 62,4. Baik. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hidup itu singkat. Gak lama kok.
1,5 jam itu Bapak Ibu sekalian, start kajian kita 4:30. Selesai maghrib jam 6, selesai. Seperti itulah hidup itu. Sama, 1,5 jam. Baik, kita lanjutkan sekarang dalil kedua. Maka yang singkat ini, hidup yang pendek ini menjadi penentu nasib kita nanti di hari kiamat. Menentukan surga atau neraka. Baik, ini yang nomor 1 dalilnya. Dalil yang kedua. Yang menunjukkan hidup itu singkat. Dalilnya di dalam Al-Quran. Suratnya nomor 23. Surat Al-Mu'minun. Ayatnya 112 sampai 114. Kita dengarkan. Surat nomor 23. Ayatnya 112 sampai 114. Ya. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah Ta'ala berfirman. Surat Al-Mu'minun 112 sampai 114. Berfirman. Surat Al-Hajj. Surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114. Kita terjemahkan. Allah berfirman. Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Allah bertanya kepada manusia. Berapa tahun kalian tinggal di muka bumi? Bapak Ibu tahu jawaban manusia nanti di hari kiamat? Nih, kita lihat ayat 113-nya. Mereka menjawab manusia. Kami tinggal di bumi ya Allah sehari atau setengah hari. Maka tanyakan kepada mereka, kata Allah. Tanyakan kepada mereka yang menghitung. Lalu dijawab oleh Allah. Ayat 114-nya. Allah berfirman. Kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kalian benar-benar mengetahui. Jadi ketika Allah bertanya, kalian hidup di bumi berapa lama? Manusia menjawab sehari atau setengah hari. Itu kalau bahasa kita, bahasa sepanjangan, gak sampai. Katanya Allah enggak. Bukan. Kalian tinggal lebih sebentar dari itu. Hitungan kita tadi berapa lama tadi? 1,5 jam. Kalau ukuran usia Nabi. Berarti kalau orang meninggal umur 80 tahun, Ustaz, berarti hidup di dunia hampir 2 jaman. Ya. Lah kalau itu dikasih umur seperti Nabi. Lah kalau umur 40 meninggal, usia 45 meninggal, berarti nggak sampai 1,5 jam. Berarti cuma 1 jam toh. Karena 1 jam menurut akhirat itu 41,6 tahun. Hitungan kita tadi. Karena sehari di akhirat itu 1.000 tahun ukuran kita di dunia. Baik, kita lanjutkan. Berarti hidup ini singkat. Hati-hati. Ya, jangan berleha-leha. Jangan menghabiskan waktu yang singkat ini dengan sesuatu yang mayanfa, nggak ada manfaatnya, sia-sia. Baik, ini yang nomor 2. Dalil ketiga, wah lebih ngeri lagi dalil ketiga. Dalil yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dalil yang ketiga adalah hadis Nabi. Riwayat Tirmidzi. Dalam kitab Sunan Tirmidzi. Nomornya 2332. 2332. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan pernah terjadi kiamat, kata Nabi. Kiamat tidak akan pernah terjadi hingga waktu itu terasa singkat, waktu itu terasa pendek. Lalu dirinci oleh Nabi, dirinci. Saya ulang ya, kiamat tidak akan terjadi sampai waktu terasa pendek, singkat. Rinciannya, fatakunus sanatu kasyahri wasyahru kal jumu'ah wa takunul jumu'ah kal yaum wa yakunul yaum kas-sa'ah wa takunus sa'ah kadz-dhurmati bin nar. Artinya, tidak akan pernah terjadi hari kiamat sampai waktu itu saling berdekatan, terasa singkat, terasa pendek. Maksudnya, kata Nabi, 1 tahun seperti 1 bulan. Setahun
koyok saulan. 1 bulan seperti kal jumu'ah, sepekan kata Nabi. Wa takunul jumu'ah kal yaum, sepekan kayak sehari. Seperti sehari. Terus wa yakunul yaum kasa'ah, 1 hari seperti 1 jam. Wa takunus sa'a kadzaramati binar, dan 1 jam seperti sesuatu yang cepat terbakar oleh api. Cepat. Ya Allah, kapanani awal Ramadan? Saiki wis tanggal 11 Ramadan. Hampir pertengahan Ramadan. Kan baru saja 1 Januari. Sekarang sudah awal Maret. Baru saya kemarin menikahkan anak saya. Sekarang saya sudah punya cucu, punya buyut yang begitu banyak. Cepat waktu ini. Kayaknya baru saja kemarin saya tuh lulus SMA. Sekarang rambut saya sudah beruban. Cepat. Pendek. Ya Allah, kapan nani? Sebentar lagi maghrib. Habis maghrib siap-siap isya. Sholat tarawih. Kita pulang ke rumah sudah loyo kita. Istirahat, tiba-tiba subuh. Subuh baru sholat subuh, sholat sunnah isra, zikir pagi petang. Tiba-tiba zuhur. Cepat waktu ini. Tanda-tanda kiamat semakin dekat. Waktu itu singkat, waktu itu pendek. Jangan main-main ya akhi. Jangan main-main. Ini yang ketiga. Dalil ketiga. Dalil yang keempat adalah hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Nomor hadis 4236. Saya sering menyampaikan hadis ini. Sering dalam majelis taklim sering kami singgung. Ya. Ibnu Majah di nomor 4236. Ini di nomor aslinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya. Inna a'mara ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Kata Nabi, umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Umur umatku yang lebih dari 70 tahun minoritas, bukan mayoritas. Yang mayoritas kisaran 60 sampai 70 tahun. Kita cocokkan ya, apa benar? Kita cocokkan. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wafat usia 63. Umar bin Khattab radhiyallahu an wafat 63. Ya. Istri Nabi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, beliau wafat 65 tahun usianya. Istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wafat 63 tahun. Rata-rata itu, rata-rata. Contoh lagi, Hafsah putri Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau wafat usia 60 tahun. Hafsah. Istri Nabi yang lain, Ummu Salamah radhiyallahu anha, wafat usia 84 tahun. Zainab binti Jakshi radhiyallahu anha wafat 53 tahun, lebih pendek. Maimunah radhiyallahu anha wafat usia 80 tahun. Terakhir Sofia binti Huyai radhiyallahu anha, satu-satunya istri Nabi yang dari Bani Israel. Sofia yang nasabnya ke atas, ketemu sama Nabi Musa alaihissalam. Nasabnya paling bagus ini. Ketemu dengan Musa alaihissalam. Dari Bani Israel. Ada yang dari Arab, ada yang dari Quraisy, ada yang dari Bani Israel. Istri-istri Nabi. Ini dari Bani Israel. Sofia. Wafat usia 50 tahun. Berarti rata-rata usia umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Coba yang usianya di sini 60 tahun maju ke depan semua. Ya. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati. Rata-rata 60. Rata-rata.
Lah ini ada kaitannya dengan dalil nomor 5. Dalil nomor 5. Saya belum baca sudah merinding dalil nomor 5 ini. Apa itu, Ustaz? Dalil yang nomor 5 adalah firman Allah dalam Al-Quran. Firman Allah dalam Al-Quran. Terkait umur 60 tahun. Yang sekarang ini usianya mendekati 60. Atau bahkan sudah 60, bahkan lebih dari 60 tahun. Perhatikan baik-baik dalil nomor 5 berikut ini. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Fatir. Surat yang ke-35. Ayat yang ke-37. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Fatir ayat 37. Ta'ala berfirman. Yaitu di surat Fatir ayat 37. Artinya. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Memangnya neraka sudah ada penghuninya, Ustaz? Belum. Lah terus maksudnya ayat ini Allah memberitahukan nantinya seperti ini. Allah beritahukan kepada kita nantinya seperti ini kejadiannya. Neraka sudah diciptakan tetapi kosong, belum ada penghuninya. Baik, karena belum terjadi kiamat. Saya ulang. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu. Menyesal. Menyesalnya ketika sudah lihat neraka. Nasi sudah menjadi bubur. Percuma. Keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami akan melakukan amal soleh kebajikan yang berlainan dari yang dulu kami kerjakan. Terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Lanjut. Apa jawaban Allah? Perhatikan. Allah Ta'ala menjawab teriakan penduduk neraka. Dikatakan kepada mereka. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir. Lalu kemudian Allah lanjutkan. Waja'akumun nadhir. Padahal telah datang kepada kalian pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Baik, Ustadz, mana dalilnya? Ada di sini apa ini umur 60 di mana? Saya dari tadi nggak dengar terjemahan umur usia 60, nggak ada. Baik, Bapak Ibu sekalian yang punya tafsir Ibnu Katsir, tolong nanti dicek jilid 6. Ibnu Katsir jilid 6, suratnya sama. Fatir ayat 37. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian. Itu kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran, pentafsir Al-Quran terbaik di zaman Nabi, sepupu Nabi. Misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Ibnu Abbas? Yang dimaksud dalam ayat ini adalah umur 60 tahun. Cek Ibnu Katsir, jilid 6, halamannya 619. Juz yang ke-6, halaman 619. Ibnu Abbas berkata, maksud ayat ini Allah mengingatkan kita umur 60 tahun. Seakan-akan Allah mengingatkan kepada penduduk neraka. Bukankah kalian telah aku berikan usia 60 tahun, bahkan lebih? Memangnya ada apa Ustaz dengan umur 60 tahun ini? Ada kaitannya dengan yang dalil nomor 6. Tapi sebelum saya sampaikan dalil nomor 6, yang tidak kalah horornya, mari kita jelaskan dulu ayat yang barusan kita baca, kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, waja'akumun nadhir, bukankah telah datang kepada kalian peringatan? Maksudnya peringatan di sini apa? Lagi-lagi tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan bahwa yang dimaksud Allah sudah memberikan warning, peringatan, diantaranya tumbuhnya uban di rambut kepala dan jenggot. Itu peringatan. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau pernah berkata, asyaibu nadhirul maut. Uban itu, rambut putih itu, peringatan telah dekatnya kematian. Itu peringatan. Jadi siapa saja yang sudah mulai tumbuh uban, peringatan. Ya, maut sudah dekat.
Maut sudah dekat. Bahkan Iyas bin Qatadah rahimahullah jika berkaca, jadi kalau beliau berkaca menyisir rambut, maka beliau berkata ketika beliau melihat janggutnya sudah mulai putih, apa kata beliau? Aral mauta yatlubuni, kematian sedang mencari diriku. Itu sambil dia berkaca, lihat jenggotnya putih, rambutnya putih, beliau mengatakan aral mauta yatlubuni, kematian sudah mengincar aku. Kita sering berkaca yang sudah beruban, tapi nggak sadar-sadar. Ini peringatan. Ini peringatan. Uban di kepala dan uban di jenggot. Bahkan ada seorang ulama Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau berkata, siapa yang tidak mengambil pelajaran dari uban di kepala dan uban di janggutnya, berarti matilah hatinya. Hatinya mati. Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Orang yang tidak menjadikan uban sebagai pelajaran, baik uban di rambut kepala ataupun di janggutnya, berarti hatinya telah mati. Ya. Itu baru peringatan pertama itu. Nih, kamu tak kasih peringatan, rambutmu sudah putih. Wis wayahe eling mati. Ternyata banyak orang tua di luar sana yang berpakaian parlente, modis, ya. Orang tua layaknya anak muda. Bahkan mereka punya moto lagi. Mereka punya moto. Apa motonya? Motonya kecil dimanja, ya. Terus muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Mustahil. Mustahil. Gak ada. Gak ada yang kayak gini. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua soge kaya raya, mati masuk surga. Mustahil. Bapak Ibu sekalian, makanya jangan heran. Banyak orang yang usianya sudah kepala 6, sudah pensiun, mereka mengeksplorasi. Waktunya, hobinya ditopkan. Ya, kenapa? Meskipun fisiknya sudah nggak kayak dulu. Tapi kayak anak muda. Bahkan ada hadis. Saya pernah menyampaikan materi ini di majelis taklim mana ya? Oh, di perumahan Taman Dika. Masjid Nurul Iman. Itu materinya tentang ensiklopedia hari kiamat. Itu kan lebih dari 30 tanda-tanda hari kiamat. Salah satunya, Nabi mengatakan banyaknya bermunculan orang tua berlaga anak muda. Parlente, necis, modis. Kayak arek ya apa? Hobinya ditotok-totokkan. Iya, waktunya dihabiskan. Dan seterusnya. Waktunya untuk jadi sebelum 60, sebelum pensiun, dia waktunya habis untuk kerja. Sekarang sudah pensiun, waktunya senang-senang, happy-happy. Hati-hati. Peringatanmu sudah ada, rambut putihmu. Kematian sedang mencari dirimu. Mestinya begitu, mestinya. Ya. Bapak Ibu sekalian, itu baru peringatan pertama. Rambut putih. Ada lagi di dalam tafsir Ibnu Katsir yang disebut dengan wajah aku menadir. Bukankah telah datang peringatan kepada kalian selain rambut putih apa? Selain rambut putih adalah banyaknya orang-orang yang sudah meninggal, teman-temannya yang sebaya. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, orang itu kalau usianya sudah kepala 6, apalagi di atas 60, sudah sampai 70 dan seterusnya. Itu biasanya kalau ketemu temennya, pembicaraannya antara hidup dengan mati. Konco ya Pak Dewi iku sing ben sak kelas iku. Lho iku wis mati. Lho wis mati hari iku. Mati. Lah situ pembicaraannya hidup sama mati. Lho nek iku sing urip tapi loro-loroan. Lah nek sing iki wis mati iku. Semuanya. Sing sak kelas sudah banyak berguguran. Giliran saya. Sudah banyak yang sebaya. Yang tahun kemarin bukber bersama di Asyidik. Bukber bersama. Tahun ini sudah nggak berbuka lagi dengan kita. Dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Teman-teman akrabnya. Yang dulu, apa bahasa Arab sepanjang ini? Raksi. Ya. Yang dulu raksi, yang dulu guyon, yang dulu akrab, guyonan. Satu persatu dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Sak pantaran. Sudah peringatan. Seakan-akan Allah berkata, koncomu aki sing wis mati. Peringatan, eling, akhirat. Mestinya.
Itu baru peringatan nomor 2. Lu ada lagi, ada 6. Saya sebutkan 3 saja ya, karena waktunya. Karena dalil atau kita masih belum masuk materi nomor 2 ini. Ya. Peringatan yang lain, yang ketiga, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa peringatan yang ketiga? Peringatan yang ketiga adalah sudah banyak melewati musibah. Sudah banyak. Mulai satu persatu penyakit muncul di tubuhnya. Kolesterol sudah mulai, ya, sudah mulai sering check up, general check up, sudah sering periksa darah, sudah kena asam urat, sudah kena ini, sudah kena ini. Bermunculan. Tak eling no, musibah, kamu sudah tidak muda lagi. Ya, kamu sudah sering sakit-sakitan. Wis balak-balik of nama. Peringatan, eling. Sudah putih, beruban rambutnya. Teman-teman sebaya sudah banyak meninggal. Ternyata ditambahi lagi. Musibah menimpa dia. Sakit terus, waras, sakit lagi. Nanti sakit, lagi sembuh lagi, sakit lagi. Terus keluar masuk rumah sakit. Itu peringatan. Ternyata ndak ingat juga dengan akhirat. Sampai-sampai Nabi SAW pernah bersabda. Apa kata Nabi? Riwayatnya adalah, yaitu diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim." 4 bertubi-tubi. Salah satu 3 orang nanti di hari kiamat, la yukallimuhullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan pernah mengajak bicara. Tidak dihiraukan oleh Allah. Dicuekin oleh Allah, tidak diajak bicara nanti di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, tidak dilihat oleh Allah. Allah nggak mau lihat. 3 orang ini. Tidak diajak bicara, tidak dilihat. Cukup Ustaz, belum. Wala yuzakkihim, ternyata tidak disucikan dosanya, gak diampuni. Loh, lah terus Ustaz ada lagi, ada 4. Walahum adzabun alim, dan untuknya azab yang pedih. Sudah tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak diampuni dosanya, azabnya pedih. Siapa 3 orang ini? Bapak Ibu tahu jawaban Nabi? 3 orang ini, yang nomor 1 rating teratas, syaikhun zanin, orang tua berzina. Wes tua gak eling akhirat, berzina. Rambut sudah putih, jangan maksiat. Sudah diingatkan, kau sudah sakit-sakitan, jangan maksiat. Sudah diingatkan sama Allah peringatan ini, ya. Terus giliran masuk neraka menyesal, nggak ada. Penyesalan mesti di akhir. Yang kedua, wa malikun kadzabun, pemimpin yang suka berdusta sama rakyat. Pemimpin yang suka ngapusi rakyat, janji tok ternyata tidak pernah terrealisasi. Itu nanti masuk ini. 4 hal tadi, tidak dilihat, tidak diajak bicara, tidak diampuni dosanya, azabnya pedih. Dan yang ketiga, wa'ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Sudah miskin, sombong. Maksudnya sombong di sini, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Itu definisi kibir, sombong. Baik, kita lanjutkan ke materi kita ya, kita lanjutkan. Jadi intinya, peringatan sudah Allah berikan. Dan biasanya Bapak Ibu, saya tadi kan bilang kalau orang umur 60-70 tahun, kalau ketemu sama temannya, itu pembicaraannya hidup dan mati. Ke teman kita itu, oh sudah tua, sudah meninggal. Oh ya Allah, innalillahi, kapan matinya? Oh sudah zaman, sudah lama. Lah terus teman kita, itu kalau umur 60. Ini beda lagi kalau usia 50 tahun. Usia 50 tahun, ya 50, ya, atau mendekati 60 tahun lah. Itu biasanya yang dibicarakan itu adalah yang dibicarakan sakitnya. Iya, kita orang ini asam urat ya karena kolesterolnya sekian, gula darah saya itu. Kalau umurnya 60 tahun ke atas, biasanya yang dibicarakan fasilitas rumah sakit. Rumah sakit itu BPJS tapi fasilitas ini. Itu umur 60, 70. Kalau umur 50 beda sama 40. Ya apa bisnisnya 40. Ya apa usaha lancar-lancar. Ya apa ente punya anak. Ya apa ya
Yang ditanya dunia 40, 45, 50 mulai yang ditanyakan penyakit. 60 fasilitas rumah sakit. Maka semua itu sudah diingatkan oleh Allah. Tinggal kitanya saja sadar ataukah tidak. Sekarang dalil ke-6 yang tadi saya janjikan masih ada korelasinya dengan usia 60 tahun. Hidup ini singkat pendek. Kita lihat, lah ini nggak kalah horornya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, nomor hadisnya 6419. 6419. Saya bacakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa kata Nabi? A'dzarallahu. Nabi mengatakan, a'dzarallahu ilamri'in akhara ajalahu hatta balaghahu sittina sana. Kata Nabi, Allah mencabut uzur. Allah mencabut uzur kepada siapapun yang diakhirkan ajalnya sampai usia 60 tahun. Maksudnya apa? Kata para alim ulama, salah satunya yang dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan maksudnya adalah Allah masih memberikan uzur. Allah masih memberikan uzur kepada seseorang yang usianya di bawah 60 tahun jika dia masih tertipu dengan dunia, tamak dengan harta, memperturutkan hawa nafsu, masih dikasih uzur. Tetapi ketika sudah usia 60 tahun, Allah tidak berikan uzur lagi. Selesai. Gak ada uzur lagi untukmu. Sudah kau habiskan umurmu, sudah mau apa lagi? 60 tahun kepala 6 sudah bau tanah, sudah waktunya ingat akhirat. Tapi yang dibawa itu bukan berarti kemudian kita menghabiskan umur kita yang belum 60 tahun ini berfoya-foya atau melakukan perbuatan maksiat. Bukan. Tetapi hati-hati, umur di tangan Allah. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Berarti ini menunjukkan kepada kita adalah bahwasannya Allah tidak memberikan uzur kepada mereka yang usianya sudah kepala 6. Jadi kalau ada orang usia 60 tahun lalu melakukan perbuatan maksiat, maka Allah tidak memberikan alasan lagi. Nggak ada alasan. Nggak ada uzur. Makanya kata Ibnu Hazm rahimahullah, apa kata beliau? Seyogyanya orang yang sudah tua itu seharusnya lebih banyak tinggal di masjid, bukan di selain di tempat-tempat yang lain. Apalagi tempat-tempat itu mengandung kemaksiatan. Baik. Tidak ada manfaatnya. Nah, dalil semua sudah kami sampaikan. Ya, 6 dalil. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita semua. Sekarang kita akan masuk materi nomor 2. Hidup yang singkat ini, saya mau tanya. Mungkin bagi yang baru datang ya, tidak ngikuti dari awal tadi, 4:30. Saya mau tanya ini yang baru, kepada yang sudah lama tadi datangnya. Hidup ini di dunia menurut perhitungan kita manusia berapa lama tadi? 1,5 jam. 1,5 jam. 1,5 jam. Hidup yang singkat ini, hidup yang pendek ini menentukan nasib kita nanti di akhirat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Banyak. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan diantaranya adalah untuk mengisi hidup yang singkat, yang pendek ini. Gak lama hidup ini. Yang pertama adalah jangan suka menunda-nunda ibadah. Jangan suka menunda-nunda ibadah. Nanti dulu, sebentar saja, besok saja, bulan depan saja, insya Allah setelah Ramadan saja, nanti. Lah kalau, mohon maaf. Lah kalau di bulan Ramadan dia tidak segera hijrah, mau cari bulan apa lagi? Sebab bulan Ramadan ini adalah bulan kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk berbuat baik, peluangnya besar dibanding bulan-bulan selain Ramadan. Faktor pendukungnya ada, rami-rami ke masjid sholat tarawih, rami-rami baca Al-Quran, mereka semua pada puasa. Faktor pendukungnya ada.
Lah kalau Ramadan tidak hijrah-hijrah, mau nunggu kapan lagi? Mustahil di luar Ramadan dia bisa hijrah. Mustahil. Mustahil. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka ini menunjukkan kepada kita jangan suka menunda-nunda ibadah. Mana dalilnya? Banyak dalilnya. Di antara dalilnya adalah surat Alam Nashrah. Ayat yang terakhir, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Apabila kalian telah menyelesaikan satu urusan ibadah, maka kerjakan urusan ibadah berikutnya. Jangan pernah memberikan kesempatan waktu kosong kepada syaitan untuk menggoda kita. Jangan. Jangan. Setelah taklim ini masih ada waktu, banyak berdoa. Setelah sholat maghrib kita berbuka puasa. Setelah berbuka masih ada waktu menunggu isya. Daripada ngobrol, gak jelas, maka baca Quran. Zikir. Ya. Setelah sholat isya, terawih. Setelah sholat terawih pulang ke rumah belum ngantuk. Dengarkan murotal. Bosan Ustadz, baca Quran. Bosan Ustadz, karena di masjid tadi sudah banyak baca Al-Quran. Dengarkan kajian Ustadz-Ustadz kita di beberapa media sosial. Ustadz, materi Ustadznya pancet ikut tok, diulang-ulangi. Ganti yang lain, zikir. Berzikir kepada Allah. Zikir sudah bosan Ustadz, baca Sirah Nabawi. Baca Sirah Sahabat. Terus, jangan memberikan space, ruang kosong kepada syaitan untuk menggoda kita. Jangan. Ya, jangan. Sehingga kemudian kita banyak melamun. Nah, jangan ya. Mana dalil yang lain? Dalil yang lain adalah disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Saya bacakan aja ya. Saya bacakan Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6. Nomor hadisnya, nomornya cantik, mudah diingat. Nomor 3355. Nomor 3355. Kita dengarkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah memberikan nasihat, ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah, manfaatkan 5 perkara sebelum datang yang 5. Loh, jangan suka menunda-nunda. Manfaatkan 5 hal sebelum ketemu yang 5. 1. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum ketemu masa tuamu. Mumpun dikasih masa muda, manfaatkan sebelum ketemu masa tua. Baik. Sebab apa? Sebab cerminan masa muda itu cerminan masa tua. Kalau masa mudanya itu belunat, jangan harap masa tuanya akan istiqomah di jalan Allah. Mustahil. Mustahil. Karena masa muda itu cerminan, ya, masa kebalik ya. Masa tua itu cerminan dari masa mudanya. Nah, itu ya mungkin ya. Jadi, kalau kita terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh di masa muda kita, maka masa tua kita akan jauh lebih baik. Tetapi kalau sudah terbiasa melakukan maksiat, sulit di masa tuanya untuk melakukan amal soleh. Baik, itu nomor 1. Nomor 2, wasihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakitmu. Ya, mumpung dikasih sehat. Bapak Ibu lihat, satu orang yang sehat memiliki berjuta-juta keinginan. Lihat orang sehat, pengen ini, pengen itu, pengen pergi ke sana, pengen pergi ke sini, pengen makan ini, pengen makan itu, macam-macam, berjuta-juta keinginannya. Sekarang kondisinya kita balik. Jutaan manusia yang saat ini terbaring di atas tempat tidurnya, keinginan mereka tidak banyak. Cuma satu yang diinginkan, sembuh alias sehat. Berarti sehat itu mahal. Mumpung sehat, kalau sudah masuk ICU, apalagi semua alat medis masuk ke tubuhnya, ya, dibilang orang mati, ternyata masih hidup. Karena alat rekam jantungnya masih menyala. Dibilang hidup, kayak orang mati. Matanya terpejam, gak bisa tahu apa-apa. Nah kalau sudah seperti ini, gak bisa sholat 5 waktu, gak bisa zikir pagi petang, tidak bisa ke masjid, tidak bisa sholat Jumat. Bisa apa-apa. Mumpung sehat, manfaatkan untuk ibadah kepada Allah.
Terus waghinaka qabla fakrika. Kayamu sebelum miskinmu. Jangan giliran mau nazak baru sodako. Jangan. Giliran terus sudah di kerongkongan, itu tolong. Punyanya hartanya Abi itu nggak bisa. Sudah selesai. Kau meninggal jadi warisan. Kata Nabi SAW, harta yang terbaik, sodako yang best of the best. Sodako yang terbaik itu adalah sodako yang dikeluarkan saat kita masih sehat dan kita masih menginginkan harta itu. Apa itu dalam bahasa pojok kampungnya, bahasa sepanjangan, sekedonyan, sekemilian, gemi-geminya itu malah dikeluarkan. Oh itu top itu. Itu sodako yang paling terbaik. Masih seneng-senengnya nabung, gemi-geminya, nyeleng-nyelinginya, masih malah dikeluarkan di jalan Allah. Oh itu sodako yang terbaik. Ya. Dan ketika masih sehat, bukan ketika menjelang ajal. Baik. Terus kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, disebutkan yang keempat, wa faraghaka qabla syughlika. Masa lapangmu sebelum ketemu masa sempitmu. Sebelum sempit. Mumpung waktunya masih banyak. Pak, Bu, mohon maaf. Ada loh orang itu yang tidak dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Ada. Ada orang itu sholat tahajud. Susahnya setengah mati. Setting alarm jam. Sudah disetting. Bukan hanya jam. Alarm HP disetting. Jam disetting. HP disetting. Istri, pasangan hidup, kita pesenin. Tolong kalau nanti ini alarm jam sama HP ku nyala dan aku belum bangun, tangin nono kita orangnya. Bangun nono. Iya. Ini alarm jam nyala, alarm HP nyala, suami sudah dihorek-horek. Bang, tangi ya bang. Jadi tahajud bang. Bang, tangi. Yo mari ini sedih Pak. Subuh hilang. Ada. Susah. Mau tahajud susah. Tapi ada orang gak pakai alarm. Enak aja. Jam 2 malam bangun. Gak ada yang bangunin. Ada. Sholat duha. Maaf, 24 jam. Ada orang itu yang gak sempat sholat duha. Susahnya setengah mati sholat duha. Tapi ada orang itu sholat duha bisa. Baca Quran di tengah-tengah kesibukan dia. Bisa. Oleh karena itu maka, ayo. Manfaatkan yaitu waktu lapang kita sebelum ketemu waktu sempit kita. Terus kemudian yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Mumpun dikasih kesempatan hidup. Maka perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Mereka yang sekarang ini sedang terkungkung di alam kubur, mereka yang sekarang ini berada di alam penantian, alam transit, alam penantian menunggu kiamat, mereka yang saat ini berada di alam barzah, mereka itu kepingin seperti kita yang sekarang ini ada. Berarti kita ini sekarang berada dalam angan-angan mereka yang telah tiada. Sekarang ini kita sedang berada dalam angan-angan mereka yang sudah tiada. Mereka kepingin beribadah seperti kita. Bahkan Nabi pernah melewati satu kuburan. Sayang kitabnya tidak saya bawa. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Kalau nggak salah nomornya 329 jilid 1. Itu Nabi melewati sebuah kuburan. Lalu Nabi berkata, tahukah kalian apa yang diinginkan oleh penghuni kubur ini? Loh Nabi kok bisa tahu Ustaz? Allah yang tahu, memberitahu. Karena tidak mungkin Nabi mengetahui perkara gaib kecuali diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya perkara kubur ini Allah diberitahu, Nabi diberitahu oleh Allah. Allah memberitahu Nabi kita SAW. Tahukah kalian yang diinginkan oleh penghuni kubur ini? Maka para sahabat menjawab, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi mengatakan, 2 rakaat sholat sunnah itu lebih diinginkan oleh si mayit ini daripada dunia kalian. Maka jangan remehkan sholat sunnah. Baik sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Baik itu sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah ba'da wudhu, sholat sunnah yang lainnya. Mumpung dikasih sehat. Ya, mumpung dikasih hidup. Sebelum ketemu mati. Jadi mereka sekarang ini berangan-angan seperti kita. Yang kita lakukan pada sore hari ini.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama, jangan suka menunda ibadah. Yang nomor dua, nah ini, yang nomor dua ini. Yang nomor dua ini Bapak Ibu, ini keren ini. Bapak Ibu mohon maaf, umur terbatas. Umur kita singkat, 1,5 jam tadi hitungan kita. Pendek usia kita ini, pendek hidup di dunia ini, tidak lama, sebentar. Maka skala prioritas dikedepankan. Skala prioritas, apa maksudnya skala prioritas? Gini, ini berbagi ilmu ya. Mudah-mudahan ini nasihat untuk saya. Apa itu? Lakukan perbanyak amal, perbanyak pahala, bukan amal, bukan. Perbanyak pahala sekalipun tanpa beramal. Lu kok bisa? Ya makanya itu apa? Saya ingin berbagi ilmu. Ayo kita lihat ini, hidup ini sudah singkat. Kalau kita melakukan sekian banyak amalan, kayaknya nggak nutut. Apalagi fisik kita sudah lemah. Lah ini, Nabi mengajarkan kepada kita, ini bentuk rahman rahimnya Allah kepada kita. Cuman masalahnya banyak orang yang lupa, lalai. Apa itu? Perbanyak pahala sekalipun tanpa beramal. Jadi kita dapat pahala meskipun tidak beramal. Lu caranya gimana? 3 caranya. Caranya 3. Ya apa itu caranya? 1. Cara yang pertama. Ya, dapat pahala tanpa beramal. Enak ini. Untuk ngisi hidup yang singkat. Yang pertama adalah, jadilah orang menjadi sebab seseorang untuk beramal. Jadilah seseorang yang menjadi sebab orang lain melakukan amal soleh. Jadi kita menjadi pintu pembuka kebaikan. Kita menjadi keran pintu kebaikan. Jadi kita tidak beramal, tetapi kita membuka pintunya, sehingga orang lain beramal, kita dapat pahala. Loh dalilnya ada dalilnya. Disebutkan di dalam riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Artinya, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Kita nunjukkan kebaikan, kita dapat pahala seperti orang yang melakukan itu. Contoh, share taklim Masjid As-Siddiq di status kita. Status kita share. Sehingga orang lain lihat status kita. Oh ada taklim sore menjelang berbuka puasa. Ustadz fulan. Bahkan disebutkan semua. Pekan ini Ustadz fulan, pekan ini. Oh iya. Sehingga mereka keluar dari rumahnya niat untuk taklim. Sedangkan kita yang nge-share, qadarullah, gak datang. Kita dapat pahala. Tapi aja gak teko terus. Nge-share tok gak teko. Jangan share. Masjid As-Siddiq membutuhkan bantuan renovasi masjid dan juga program kegiatan Ramadan 1447. Share. Ternyata orang lain baca, oh ya Allah saya hari ini belum sodako. Piro sih nomor rekeningnya, langsung transfer. Dia nggak sodako, gara-gara orang baca statusnya. Dia membuka pintu kebaikan, orang lain pada sodako. Dia dapat pahala sebanyak orang yang sodako tersebut. Ya ini yang saya maksud, berpahala tanpa beramal. Skala prioritas, hidup singkat. Melakukan tahajud ini, usia kadang-kadang nggak mendukung kesehatan. Fisik sudah tua, fisik sudah lemah. Ya ini salah satunya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah tunjukkan. Ya, makanya yang di-share itu yang anunya Bapak Ibu ya, maksud saya ya, jadwal taklim seperti itu ya. Jangan kemudian yang kita share itu kitanya. Contoh, OTW taklim Masjid As-Siddiq, ria ini. Ria ini. Jangan kitanya, jangan. Poster kajiannya. Nah, seperti itu ya. Baik. Kita lanjutkan. Tawaf, selfie, tawaf. Di-share status, ria. Jangan ya. Jangan, dosanya nanti dosa jariah nanti. Ya, itu nomor 1 caranya ya. Caranya. Ada 3 ini caranya. Berpahala tanpa beramal. Caranya ada 3. 1 tadi, menjadi sebab orang lain beramal. Yang kedua, punya amalan istiqomah. Bapak Ibu kalau bisa rutinkan amalan itu. Meskipun titik sedikit, kalau istiqomah lebih disukai Allah dan Rasulnya. Mana dalilnya? Kalau punya amalan istiqomah ini penting. Dalilnya, riwayat Bukhari Muslim. Nabi bersabda, "Faman hamma
bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang berniat, bertekad, niat-niat melakukan kebaikan, lalu tidak jadi dia mengerjakannya. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah menulis itu di sisinya satu kebaikan pahala yang sempurna. Termasuk Nabi bersabda, ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin faghalabahu alaiha naumun. Tidaklah seseorang yang punya niat untuk tahajud, namun ternyata ngantuknya mengalahkannya, kantuk mengalahkannya, sehingga dia tertidur, dia nggak bisa tahajud, padahal sudah niat untuk tahajud. Illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu sadaqatan alaih. Ya, maka Allah tetap mencatat pahala untuknya, yaitu dari tidurnya tadi dianggap sebagai sedekah untuknya dan sudah dianggap sholat tahajud. Termasuk kalau punya amalan rutin biasa sholat duha, ternyata qadarullah safar atau sakit, maka sakitnya kita sehingga kita nggak bisa sholat duha, itu tetap dianggap oleh Allah seperti sholat duha. Orang kalau punya amalan rutin itu enaknya. Namanya manusia tidak mungkin di atas terus. Mungkin kita dulu rajin sodako, terus rutin tiap Jumat terus, bahkan seringkali bukan hanya hari Jumat saja, terus rutin. Ternyata manusia tidak selalu di atas, roda berputar. Satu saat dia ada di bawah, miskin, jatuh miskin. Maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti pada saat dia masih kaya, tetap bersodako. Intinya enaknya punya amalan yang istiqomah, biasa tahajud, tiba-tiba ketiduran, tetap tercatat melakukan tahajud. Enaknya itu, enaknya. Yang ketiga, terakhir. Nah ini, menarik ini. Menarik. Nomor 3. Berpahala tanpa beramal. Enak ini. Apa nomor 3? Sering-sering berangan-angan untuk melakukan amal soleh. Angan-angan ingin melakukan amal soleh. Contohnya, nih tak bacakan. Disebutkan di dalam riwayat Tirmidzi. Jadi melamun, berangan-angan ingin melakukan amal soleh. Saya bacakan riwayat Tirmidzi. Dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 869, Nabi bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Dunia itu miliknya 4 orang saja. Isinya dunia untuk 4 orang ini, kata Nabi. Dunia ini isinya untuk 4 orang ini. Hanya untuk 4 orang ini. Saya berharap kita semua, saya dan Bapak Ibu sekalian, masuk nomor 1, minimal nomor 2. Na'udzubillah, jangan sampai nomor 3, apalagi nomor 4. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Harapan kita nomor 1. Gak bisa Ustaz, minimal nomor 2. Apa itu? 1, dunia ini untuk 4 orang. 1, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Yang nomor 1, ada orang itu dikasih kaya sama Allah, rizkinya banyak, dan dia memiliki ilmu. Sudah kaya, berilmu. Soge, soleh, berilmu. Wah ini keren ini. Sehingga dengan kekayaannya, dia menjalin hubungan silaturahim. Dia rajin bersedekah. Bahkan dia sering menyampaikan ilmu kepada orang lain. Sudah kaya, lalu punya ilmu. Dia tidak mutus silaturahim. Dengan kekayaannya, dia bantu keluarganya yang miskin-miskin. Masya Allah. Dengan ilmunya, dia bertakwa kepada Allah. Meninggalkan maksiat. Oh ini katanya Nabi, golongan pertama ini, golongan terbaik di sisi Allah. Terbaik di sisi Allah. Yang nomor 2. Abdun razaqahullahu ilman. Ya, razaqahullahu ilman. Walam yarzukhu malan. Golongan yang kedua ini adalah mereka tidak diberi oleh Allah harta, tetapi mereka punya ilmu. Miskin tapi berilmu. Gak soge, tapi soleh. Terus dia berangan-angan. Ya Allah, andaikan saya seperti orang yang nomor 1, yaitu kaya raya, maka harta itu tak pakai untuk bangun masjid ya Allah. Untuk bangun musola, untuk menghajikan orang tua saya ya Allah. Untuk memberi makan anak-anak yatim ya Allah. Jadi dia angen-angennya seperti orang nomor 1. Masalahnya
yang nomor 2 ini punya ilmu tapi tidak punya harta. Makanya dia bisa berangan-angan. Beda dengan nomor 3. Na'udzubillah. Apa yang nomor 3? Abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Na'udzubillah. Yang parah ini nomor 3, ini lebih parah. Yang nomor 4 sama-sama parahnya. Apa nomor 3? Yang nomor 3 ini adalah orang yang diberi oleh Allah harta. Hartanya banyak, tapi tidak punya ilmu. Sehingga dia menyalurkan hartanya dengan cara yang ngawur. Untuk maksiat, untuk homer, untuk judi online, untuk zina, macam-macam. Soge, tapi untuk maksiat. Maksiat. Bukan untuk di jalan Allah. Maka kata Nabi, untuk yang nomor 2 tadi, golongan nomor 2, saya balik lagi ya, nomor 2, kata Nabi, kedudukannya sama seperti yang pertama. Orang yang terbaik di sisi Allah. Lah yang nomor 3, orang yang paling buruk di sisi Allah. Nomor 4, na'udzubillah, abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Orang yang sudah tidak soge, tidak dikasih harta, dan tidak punya ilmu. Terus dia berangan-angan. Enak sih nomor 3 itu ya. Soge, iya. Iso gonta-ganti cewek, iya. Iso judi online, iya. Iso homer, keluar masuk diskotik, iya. Cena, foya-foya, uripe kapan aku iso koyo. Maka kata Nabi, orang yang ketiga ini sama seperti orang yang keempat ini sama seperti orang yang ketiga, sama buruknya. Lihat tergantung kita mau yang mana. Mudah-mudahan kita semua orang yang pertama. Minimal kita masuk golongan yang kedua, berangan-angan ingin melakukan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, kita lanjutkan sedikit karena waktunya. Yang nomor 3. Nomor 3. Amalan maksud saya mengisi hidup yang singkat ini. Nomor 1, jangan suka menunda ibadah. Yang nomor 2, perbanyak pahala sekalipun tanpa beramal. Caranya ada 3 tadi. Sekarang yang nomor 3 amalannya. Amalan 3, selektif mencari teman. Selektif. Jangan sembarangan, teman itu bawa pengaruh. Harus selektif. Ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Hati-hati. Itu nomor 3. Yang nomor 4, terakhir penutup. Sebenarnya banyak ini ya. Sebenarnya. Saya tutup sampai 4 aja. Karena kita ngasih kesempatan untuk banyak berdoa menjelang berbuka. Doa mustajab. Yang nomor 4 adalah lakukan amalan-amalan yang nilai pahalanya melampaui umur kita. Anda ulang ya. Lakukan amalan-amalan yang nilai ganjaran pahalanya melampaui usia umur kita. Contohnya, tak kasih 2 saja. Sebenarnya banyak ini contohnya. Ada 7. Nanti materi ini saya share ke takmir masjid. Sebenarnya amalannya ada 7. Pahala yang melampaui umur kita. Tak kasih 2. Yang pertama, optimalkan Lailatul Qadar. 10 hari terakhir. Kenapa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1 malam, lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar itu yaitu 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kalau dikonversi ke tahun, 83 tahun lebih sekian bulan. Jadi ibadah yang kita lakukan di malam itu, kita berbakti sama orang tua seperti berbakti 83 tahun. Kita sodako di malam itu seperti sodako 83 tahun. Semuanya dilipat gandakan 83 tahun. Dan itu adanya Ramadan. Idul Fitri selesai, tidak ada Lailatul Qadar. Adanya setahun sekali. Manfaatkan. Manfaatkan, jangan lewatkan. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir buat kita. Setelah itu, kita tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Saya banyak sudah menemukan ada 3 orang. Belum masuk Ramadan, dia berkata kepada saya, Ustadz, Ustadz apa? Saya Ustadz sehat, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ketemu Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan ditakdir oleh ketemu Ramadan. Meninggal. Saya dapat WA, saya ikut nyolati di Masjid Al-Irsad, Surabaya. Ya, padahal sekian pekan yang lalu ketemu saya acara kemanten pernikahan. Dia bilang, mudah-mudahan Ustadznya ketemu Ramadan. Sama Allah dipanggil. Kita nggak tahu. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir buat kita. Kita nggak tahu. Jangan dilewatkan. Optimalkan Lailatul Qadar. Yang kedua nih, yang kedua adalah, ini. Tolong diperhatikan amalan-amalan di hari Jumat.
Nih tak bacakan dalilnya langsung sebagai penutup ini, penutup. Di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadisnya adalah nomor hadis di nomor hadis 690. Saya langsung artikan saja ya. Saya langsung artikan saja ya untuk mempersingkat. 690. Kita dengarkan. Nah ini. Nah, baik ketemu. Bersumber dari sahabat Aus bin Aus As-Saqafi radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya langsung artikan aja ya. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi besar. 1, mandi besar pada hari Jumat. 2, mendapatkan awal khutbah. Berarti dia tidak telat. 3, berjalan kaki sampai-sampai Nabi mengatakan, memperjelas walam yarkab, dan dia tidak berkendara. Saya bacakan teksnya ya. Wa masya walam yarkab. Dia berjalan kaki, tidak berkendara. Enggak, sampai diperjelas tidak berkendara, jalan kaki. Mandi besar, mendapati awal khutbah, jalan kaki. Yang nomor 4, mendekat kepada imam, duduk di depan. Yang kelima adalah menyimak khutbah, dia tidak tidur atau melakukan perbuatan sia-sia, ngobrol, nyimak isi khutbah. Yang keenam adalah tidak melakukan perbuatan yang bisa membatalkan sholat Jumatnya, yaitu dengan yang melakukan perbuatan sia-sia, ngobrol dan seterusnya. Siapa yang melakukan 6 ini, nih tak bacakan dalilnya, maka baginya setiap langkah yang dia langkahkan, 1 langkah, pahala amal setahun, puasa sunnah dan sholat sunnah. Jadi 1 langkah itu seperti puasa sunnah setahun, sholat tahajud setahun. Lah kalau dari rumah ke masjid 100 langkah, maka seperti 100 tahun puasa sunnah, 100 tahun sholat tahajud. Mustahil umur Anda sampai 100 tahun lagi. Mustahil. Ya ini yang saya maksud, lakukan amalan yang nilai pahalanya melampaui umur kita. Itu ada 7 mestinya. Saya baru nyampaikan 2. Ya, insya Allah di lain kesempatan. Atau nanti bisa dilihat dari PDF yang kami kirimkan ke Takmir Masjid As-Siddiq. Demikian Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah SWT mengampuni semua dosa-dosa kita. Semoga Allah memaafkan semua kekhilafan kita. Semoga Allah tidak menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terakhir bagi kita. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah meridhai semua amal ibadah kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.